Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Wahyudi. Saya mahasiswa di Universitas Siber Asia. Saat ini berada di semester 4. Video presentasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester mata kuliah interaksi manusia komputer yang dibimbing oleh Ibu Chandra Madonna Hasoltan Eskomemkom. Di tugas ini adalah menganalisis salah satu marketplace. Jadi saya memilih studi case untuk Tokopedia. Jadi yang pertama kita masuk dulu apa sih itu UI and UX. Jadi UI adalah tampilan visual dari suatu produk, di mana produk di sini itu bisa dibilang Tokopedia, mencakup semua elemen yang terlihat dan dapat berinteraksi oleh pengguna, seperti tombol, icon, teks, warna, tata letak, dan lain-lain. Sementara UX adalah pengalaman yang dirasakan oleh pengguna ketika menggunakan aplikasi kita. Secara sederhananya itu, kita masuk ke materi selanjutnya tentang Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu marketplace e-commerce terbesar di Indonesia. Tokopedia berfungsi sebagai pasar online yang memungkinkan individu dan bisnis untuk membeli dan menjual berbagai produk, mulai dari elektronik, fashion, kebutuhan rumah tangga, hingga layanan digital seperti pembelian pulsa dan pembayaran tagihan. Eh, yang kita masuk ke selanjutnya, kenapa sih pengguna itu bisa nyaman di Tokopedia? Yang pertama itu, Tokopedia itu responsif secara tata letak dan layout. Tokopedia mengimplementasikan grid system di mana grid system ini memungkinkan elemen untuk menyesuaikan ukuran dan posisi dengan ukuran layar. Ini memastikan bahwa tata letak tetap konsisten dan terorganisir meskipun layarnya itu penggunanya berbeda-beda. Kemudian juga mereka menggunakan fluid layout, yaitu menggunakan desain perhitungannya berdasarkan presentasi untuk mengatur lebar dan margin dari kontennya, sehingga memungkinkan UI untuk beradaptasi dengan perubahan ukuran layar, memberikan tampilan yang optimal di berbagai perangkat. Kemudian, Tokopedia juga menganut elemen UI yang adaptif. Yang pertama itu ada navigasi yang adaptif. Di sini itu maksudnya tampilannya dari horizontal di desktop menjadi drop-down atau hamburger menu di perangkat mobile. Ini itu memudahkan akses tanpa memakan terlalu banyak ruang layar. Kemudian gambar dan media yang responsif. Gambar, video, dan media lainnya disesuaikan dengan teknik responsif seperti Maxsuite 100% untuk memastikan bahwa media tersebut tidak melampaui lebar kontainer mereka dan tetap dalam kondisi yang proporsional. Kemudian tombol dan ikon yang interaktif. Ukuran tombol dan ikon menyesuaikan dengan ukuran layar, memastikan bahwa elemen interaktif tetap mudah diklik atau disentuh di perangkat mobile. Kemudian performa, Tokopedia sangat memperhatikan performanya. Mereka mengimplementasikan beberapa fitur. Yang pertama itu ada lazy load. Lazy load adalah supaya gambarnya itu bisa dibilang ketika kita sedang scroll, di mana saat kita sedang melakukan scroll itu gambarnya baru di-load. Jadi misalnya dalam satu page itu ada 10 data. Kita masih di halaman 5, kita masih di data kelima, maka gambar yang ditampilkan itu adalah 1 sampai 5, sementara 6 sampai 10 itu belum ditampilkan. Untuk menghemat resource juga tentunya. Kemudian juga mereka meminifikasi dan kompresi seperti gambar,
CSS, dan JavaScript untuk mengurangi ukuran file dan mempercepat loading time. Kemudian juga mereka menggunakan cache, yaitu menyimpan resource data statis seperti gambar, CSS, dan JavaScript di browser pengguna sehingga halaman bisa dimuat lebih cepat pada kunjungan berikutnya. Kemudian juga mereka mengimplementasikan CDN, Content Delivery Network, yaitu mendistribusikan konten dari server yang terdekat dengan lokasi pengguna. Oke, selanjutnya Tokopedia Font. Nunito Family adalah font yang digunakan oleh Tokopedia. Font ini memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang konsisten dan nyaman. Jadi di sini ada contohnya, ada yang black, bold, dan regular. Setelah saya analisis, di Tokopedia sendiri sangat konsisten dalam memilih font. Jadi bisa dibilang Nunito Family ini satu-satunya font di Tokopedia. Kemudian untuk color palette di Tokopedia sendiri mereka memiliki 4 warna seperti warna hijau tua, hijau gelap, kuning, dan ungu. Jadi warna ini sangat penting dalam pemilihan warna, sangat penting untuk UI. Jadi warna juga bisa menciptakan identitas visual yang kuat dan konsisten. Kemudian ini adalah salah satu contoh halaman utama dari aplikasi Tokopedia. Jadi mereka mengimplementasikan reusable component. Bisa dibilang seperti ada banner promosi, kategori produk, produk rekomendasi, pencarian, ada bottom bar navigation. Contohnya itu adalah bottom bar navigation itu dipakai di semua halaman dan itu sangat konsisten. Jadi mereka menggunakan komponen yang reusable atau bisa dipakai di halaman lain. Kemudian dalam analisis UI dan UX, saya juga menemukan bahwa Tokopedia itu menggunakan maskot. Maskot adalah elemen kunci dalam strategi branding Tokopedia. Tokopedia berhasil menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan penggunanya, meningkatkan engagement, dan memperkuat loyalitas merek. Jadi bisa dibilang di semua halaman Tokopedia kita pasti akan menemukan salah satu maskot. Yang paling terkenal itu adalah maskot Topo atau burung hantunya Tokopedia, itu yang warnanya hijau. Oke. Kemudian kita masuk saran untuk Tokopedia, apa sih yang bisa ditingkatkan? Yang pertama mungkin untuk rekomendasi produk, mereka bisa menggunakan perilaku pengguna. Misalnya saya cari tentang sepatu, mereka bisa tuh lebih merekomendasikan sepatu-sepatu terkait. Mungkin sepatu yang pencarian yang lebih relevan dan konten yang dipersonalisasi untuk meningkatkan daya beli user. Kemudian ada juga untuk keamanan dan kepercayaan. Ini bisa dibilang bahwa dalam beberapa kasus Tokopedia masih dapat kebobolan oleh hacker, jadi sangat sarankan untuk meningkatkan keamanannya. Termasuk juga seperti penipuan yang sering terjadi, contohnya informasi produk tidak lengkap, produk dikirim juga kurang atau salah, lebih ke kebijakan pengembalian untuk mengurangi penipuan tadi dan meningkatkan kepercayaan user. Selanjutnya ada optimasi pencarian, implementasikan pencarian yang lebih cerdas dengan saran otomatis. Bisa AI, kemudian ketika pencarian bisa mencari 2 atau 3 produk dalam satu store yang sama.
untuk membantu pengguna menemukan produk yang diinginkannya dengan lebih efisien. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.